Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Biofarmaseutika Modern dengan tema Remdesivir dan Favipiravir untuk pengobatan COVID-19, di mana dosen pengampunya adalah Prof. APT Junaidi Khotib, SSI, MKes, PhD. Yang akan saya presentasikan, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Abdul Rahman dengan NIM 051924153007 dari S2 Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Adapun poin pembahasan saya pada presentasi kali ini yaitu menyampaikan pendahuluan terkait dengan COVID-19, obat remdesivir dan favipiravir. Kemudian pembahasan jurnal 1, di mana jurnal 1 ini akan mengulas mengenai remdesivir untuk pengobatan COVID-19. Kemudian poin ketiga ini pembahasan jurnal kedua, di mana akan menjelaskan terkait dengan remdesivir juga, dan ada tambahan dari favipiravir untuk mengatasi COVID-19. Kemudian poin terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama, seperti yang kita ketahui, COVID-19 disebabkan oleh patogen virus SARS-CoV-2, di mana sudah terdapat lebih dari 35 juta kasus di dunia dengan kematian 1 juta lebih dari kasus tingkat kematian. Adapun potensi terapi COVID-19 yang saat ini diteliti atau dikembangkan yaitu menggunakan remdesivir dan favipiravir, di mana remdesivir ini adalah analog nukleotida prodrug yang dapat mengganggu replikasi virus. Salah satunya adalah virus SARS-CoV-2. Dan favipiravir ini adalah turunan dari pirazin karboksamida yang memiliki aktivitas sebagai antivirus terhadap berbagai virus RNA seperti influenza dan rhinovirus. Dan juga sama halnya dengan remdesivir juga dapat mengganggu replikasi virus. Masuk ke pembahasan jurnal pertama, ini mengulas terkait remdesivir oleh Esman et al., di mana dalam jurnal ini menggambarkan secara umum terkait dengan mekanisme kerjanya, penemuan dan studi terkini yang mengeksplorasi efektivitas klinisnya. Kemudian juga dijelaskan bahwa virus corona adalah keluarga virus yang diselimuti dengan genom RNA untai tunggal sense positif yang dapat menginfeksi spesies hewan dan manusia. Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama, penyakit COVID-19 memiliki gejala klinis mulai dari kegagalan pernapasan tanpa gejala hingga parah. Kemudian gejala umumnya yaitu demam, batuk, dan mialgia umum, hingga yang jarang ditemukan seperti produksi sputum, sakit kepala, dan diare. Adapun COVID-19 ini terjadi peningkatan risiko kematian pada usia lanjut, sepsis, dan defisiensi pembekuan darah. Ini adalah siklus hidup dari SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 ini akan berikatan dengan reseptor AC2, kemudian kompleks virus ini akan ditranslokasi ke endosom, di mana protease asam endosom akan membelah. Di sini akan membelah mediasi protein, dan di sini akan terjadi proses translasi atau penerjemahan menjadi virus RNA dan polipeptida dengan adanya protease virus. Kemudian protease virus ini akan terbentuk sebuah garis-garis putus-putus, dan selanjutnya akan diterjemahkan atau ditranslasi dan terjadi replikasi RNA. Setelah itu akan terjadi pengemasan kembali virus ini dan akan dikeluarkan dari sel kembali sehingga virus kembali lepas, sehingga termasuk penyebaran yang terbilang tinggi. Kemudian ini adalah representasi genom SARS-CoV-2, di mana sini seperti yang kita ketahui bersama tadi, SARS-CoV-2 adalah RNA sense positive virus, dan fungsi genom sendiri di sini sebagai template atau tempat langsung untuk
proses penerjemahan protein. Setelah diterjemahkan oleh ribosom menjadi poliprotein PP1AB. Kemudian ada istilah open reading time 1 yang menjadikan sebagian besar protein non-struktural virus yang diproses oleh virus proteasi tadi untuk menghasilkan protein virus fungsional. Seperti yang terdapat pada jurnal ini, ada 7 protein yang diduga membentuk kompleks replikasi virus, ditandai dengan yang berwarna merah ini. Yang sudah dibatasi ada 7, dan diantaranya yaitu protein RNA dependent RNA polymerase atau RDRP, helikase, dan exonuklease. Di mana pada jurnal ini nantinya akan berfokus kepada RDRP. Di sini terdapat struktur RNA polimerase di mana pada domain virus SARS-CoV-2 ini dikodekan oleh NSP12 yang terkait dengan kofaktor NSP7 dan NSP8 yang akan berperan penting dalam meningkatkan aktivitas polimerase. Ini ada berbagai warna dan juga terikat dengan permukaan, kemudian dengan nukleotida transferase dan beta herpin. Kemudian ini adalah struktur remdesivir, di mana struktur yang pertama ini adalah GS441524 yang menyusun inti analog nukleosida yang berwarna biru dari remdesivir. Di mana remdesivir ini merupakan suatu produk yang di metabolisme di dalam sel menjadi sebuah analog GS441524 atau adenosin nukleotida. Selanjutnya ini adalah konversi intraseluler remdesivir, di mana terdapat difusi remdesivir ke dalam sel di metabolisme menjadi bentuk nukleosida monofosfat, di mana nukleosida ini sifat permeabelnya lebih buruk sehingga perlu dimodifikasi dengan bantuan monofosfat. Kemudian nukleosida monofosfat ini dialihkan ke fosforilasi lebih lanjut dengan memotong jalur fosforilasi endogen yang menghasilkan bentuk analog nukleosida trifosfat aktif yang digunakan oleh RDP nantinya, di mana monofosfat ini bersifat sangat polar sehingga dan tidak difusi ke dalam sel sehingga perlu dimodifikasi lagi menjadi trifosfat. Adapun GS441524 ini nantinya akan menghambat replikasi virus dengan memutus rantai tertunda. Selain itu juga dapat berdifusi ke dalam sel. Namun langkah fosforilasi awal untuk nukleosida sendiri itu dengan membatasi laju atau memperlambat yang dapat menurunkan aktivitas antivirus dari GS441524 ini dibandingkan dengan remdesivir. Oke, di sini nantinya akan menginhibisi RDRP. Kemudian uji klinis remdesivir secara global sendiri sudah banyak dilakukan, sekitar 70 negara itu sudah menyetujui untuk ikut dalam uji klinis ini. Seperti contohnya ini ada NCT 04292899. Ini adalah uji klinis yang membandingkan remdesivir dengan perawatan standar pasien dengan penyakit coronavirus sedang atau berat atau COVID-19. Kemudian ini sebanyak 169 uji klinis dilakukan. Kemudian NCT 04292730 ini dengan mempertahankan 3 kelompok penelitian juga, dan hasilnya pasien dipulangkan pada hari ke-14 sebanyak 169 penelitian. Kemudian yang lainnya ini adalah NCT 04315948 yang mencakup 5 modalitas pengobatan, yaitu remdesivir dan favipiravir. Pengobatan remdesivir. Saya lupa menjelaskan tadi terkait dengan siklus hidup SARS-CoV. Di sini ada 5 target potensial yang bisa dilakukan untuk mencegah virus SARS-CoV ini berkembang. Yang pertama ini dengan cara menginhibisi viral interaksi dengan inang dengan penggunaan antibodi atau RAC2 kombinan. Ini dapat digunakan untuk mengatasi virus. Kemudian ini target potensial yang kedua menggunakan hidroksikloroquinon, di mana dapat menginhibisi motor pengembangan dari endosom. Kemudian target potensial yang ketiga ini dengan menginhibisi protease dengan menggunakan obat Danefrevir, Lavinavir, sehingga menginhibisi dari protease. Kemudian di sini juga yang terakhir target kelima menginhibisi
menginhibisi replikasi RNA dari genom. Di sini menggunakan remdesivir alofulipin, di mana nantinya lebih terfokus ke RDP untuk menghambat replikasi virusnya. Baik, selanjutnya ini adalah pembahasan jurnal kedua, di mana penggunaan remdesivir dan favipiravir sebagai pilihan dalam penanganan COVID-19. Di mana repro ini juga mengabarkan secara umum siklus hidup dan rute penularan SARS-CoV-2. Kemudian efek terapeutiknya seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya itu berpotensi. Kemudian ternyata CoV ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu alpha CoV, beta CoV, gamma CoV, dan saya lupa nyebutnya ini. Yang pastinya SARS-CoV-2 ini termasuk ke dalam beta CoV, di mana virus ini memiliki daya penularan dan infektivitas yang tinggi serta memiliki banyak inang. Adapun 3 alasan utama penularan SARS-CoV-2 ini melalui interaksi antar orang, penularan oleh aerosol seperti saat bersin, dan penularan melalui sentuhan. Ini ada rute sintetik dari remdesivir. Rute seperti yang kita ketahui bersama, remdesivir ini memiliki aktivitas sebagai antivirus yang berasal dari interaksi dengan RDRP, dan kapasitasnya dalam menginduksi penghentian replikasi virus RNA. Kemudian remdesivir ini digunakan secara intravenous pasien COVID-19. Pertama kali digunakan nantinya itu menjadi metabolit alanin setelah pengambilan seluler, kemudian diikuti dengan konversi menjadi nukleosida monofosfat yang kemudian akan diubah menjadi nukleosida trifosfat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ternyata kemudian yang pastinya nanti akan menginhibisi RDP agar replikasi RNA dapat terhenti. Ini ada 2 rute sintetik dari remdesivir. Untuk rute pertama ini bedanya nantinya itu ada di hasil akhir, dimana hasil akhir ini isomernya ada 2, yaitu 9A dan 9B. Sedangkan untuk rute 2 ini isomernya hanya 1 atau single SP isomer, dimana metode produksi remdesivir terbaru ini memungkinkan dia stereoselektif sintesis untuk menghasilkan isomer tunggal. Dan produk akhirnya juga 1 isomer yang dapat diperoleh dengan kristalisasi pelarut. Kemudian jalur reaksi ini memungkinkan sintesis stereoselektif RDV. Oke, selanjutnya ini rute sintetik dari favipiravir. Ada 4 rute, di mana seperti yang kita ketahui favipiravir ini menghambat replikasi dan transkripsi virus. Kemudian pemberiannya melalui oral sama halnya dengan remdesivir tadi, yang dapat dimetabolisme menjadi ribopronosil 5 monofosfat. Kemudian monofosfat ini akan diubah menjadi trifosfat melalui fosforilasi dan akhirnya menginhibisi RDP agar menghentikan replikasi virus. Adapun perbedaan pada rute 1 sampai 4 ini, salah satunya rute 2 dan 3 ini diperantarai oleh 3,6 dikloropiranin 2 karbonitrit. Mohon maaf, untuk rute 2 maksud saya ini 3,6 dikloropiranin 2 karbonitrit. Kemudian rute 3 itu menggunakan bahan awal asam 3 aminopiranin 2 karboksilat. Kemudian rute 4 2 aminofirazin, di mana penentuan bahan awal ini berkaitan dengan biaya dalam memproduksi favipiravir. Kemudian untuk rute 1 ini menggunakan reagen olah dan termasuk rangkaian yang cukup rumit bisa dibilang pembentukan strukturnya. Kemudian tentu saja untuk dari keempat rute ini menurut penjelasan di jurnal itu rute 4 yang terbaik karena tidak menggunakan bahan POCl3, di mana POCl3 ini nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga sebaiknya dihindari penggunaannya. Sedangkan rute 4 ini tidak menggunakan POCl3 dan hasilnya itu termasuk tinggi, yaitu di atas 80% nilainya. Namun perlu eksplorasi lebih lanjut untuk produksi favipiravir skala besar di masa yang akan datang.
agar bisa memperoleh nilai yang tentunya lebih tinggi, lebih aman, dan lebih manjur dalam pengobatan. Ini adalah uji klinis dari remdesivir dan favipiravir dalam menanggulangi COVID-19. Seperti pada jurnal yang pertama itu tadi, uji klinis sudah dilakukan secara global, dan di sini sudah dijelaskan statusnya, ada yang berhasil, ada yang sedang berjalan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 yang sudah berhasil. Salah satunya tadi itu adalah MCT 04292899 yang sudah berhasil dalam uji klinis fase 3 untuk mengevaluasi keamanan dan aktivitasnya sebagai antivirus dalam beberapa penyakit COVID-19. Kesimpulannya, berdasarkan hasil review jurnal yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan: pertama, remdesivir itu menunjukkan kemanjuran dalam model in vitro dan in vivo untuk melawan virus corona dengan cara menginhibisi protein RNA dependent RNA polymerase RDP. Begitu pula dengan favipiravir. Yang kedua ini adalah favipiravir juga berpotensi digunakan sebagai antivirus untuk menangani COVID-19 dalam jangka pendek, di mana favipiravir juga termasuk pilihan karena biayanya murah dan dapat digunakan dalam kondisi darurat. Perlu dilakukan modifikasi struktur obat untuk menghindari terjadinya restriksi dan memaksimalkan efek terapi yang ditargetkan. Seperti ada berbagai rute yang sudah saya sampaikan tadi, diharapkan rutenya itu bisa yang terbaik dan bisa diproduksi pada skala besar. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi saya kali ini. Semoga bisa membantu atau menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata maupun perbuatan. Semoga kita sehat selalu, dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saran maupun masukan bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.